Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Alfianata. Nah, di sini saya akan menjelaskan garis besar mengenai interpolasi. Nah, interpolasi di dalam pengertian matematika dasar, interpolasi adalah perkiraan suatu nilai tengah dari suatu set nilai yang diketahui. Nah, interpolasi sering digunakan seperti untuk menaksir harga tengah dari dua titik yang data yang sudah diketahui sebelumnya. Dan interpolasi memiliki orde dan derajat. Nah, macam-macam interpolasi yaitu seperti berikut. Nah, interpolasi beda terbagi Newton, interpolasi Lagrange, interpolasi spline. Nah, interpolasi beda terbagi Newton ini menjadi ada beberapa bagian, ada linear, kuadratik, kubik, dan seterusnya. Nah, pada interpolasi linear adalah cara untuk menentukan nilai yang berada di antara dua nilai yang diketahui berdasarkan persamaan linear, persamaan garis lurus. Nah, persamaan linear tersebut juga dengan persamaan garis lurus. Nah, digambarkan pada kertas grafik, maka bentuk kurvanya adalah garis lurus. Nah, kita hapus ya. Nah, ini untuk contohnya agar lebih jelasnya untuk interpolasi linear. Nah, di sini kita mengetahui suatu grafik di mana titik B-nya kita sudah mengetahui x, y-nya, dan pada titik A x, y-nya juga sudah diketahui, dan pada titik x ini juga sudah diketahui. Maka dari itu kita langsung masukkan saja ke dalam rumus ini sehingga kita mendapatkan y-nya yaitu 67,5. Nah, itu untuk contoh interpolasi linear. Kemudian interpolasi kuadratik. Nah, interpolasi kuadratik sebenarnya hampir sama dengan interpolasi linear, namun interpolasi ini berpangkat atau berorde 2 sehingga kita memerlukan tidak 3 titik pada pembentukan sebuah garisnya. Nah, ini untuk contoh interpolasi kuadratik. Nah, contohnya ini kita memiliki 3 titik. Nah, ininya adalah berorde 2. Nah, ini untuk rumus umumnya. Kemudian juga ada interpolasi kubik. Nah, pada interpolasi kubik kita memiliki derajat atau orde 3 sehingga kita memerlukan 4 titik. Nah, jadi sebenarnya untuk menentukan titik ini kita rumusnya itu dimana apabila kita memiliki n orde ke n, maka kita memerlukan titik n plus 1. Nah, misalkan di sini kan orde keempat atau orde keempat, maka di sini memerlukan titiknya 4 plus 1 yaitu sama dengan 5. Nah, ini. Nah, sementara untuk rumus umumnya yaitu seperti ini. Ini untuk yang interpolasi kubik. Nah, lanjut. Nah, jadi pola interpolasi beda terbagi Newton tadi, nah, secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini untuk interpolasi linearnya, linear. Nah, ini kan orde ke-1 nih, ini orde kedua, ketiga, dan hingga orde seterusnya. Polanya seperti ini. Nah, kita hanya tinggal menambahkan saja. Kemudian juga ada interpolasi polinomial. Nah, interpolasi polinomial ini digunakan untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik P1, P2, P3 hingga Pn dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial pangkat n-1. Nah, hingga persamaan umumnya yaitu seperti ini. Nah, dari persamaan ini masukkan nilai dari setiap titik ke dalam persamaan polinomial di atas. Nah, misalkan kita memiliki persamaan ini, kita masukkan nih ke persamaan ini dimana y1 nya 0 dan seterusnya hingga yn.
kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, ini untuk algoritmanya. Untuk algoritma dari interpolasi polinomial ini. Kemudian kita akan lanjut ke interpolasi Lagrange. Nah, pada interpolasi Lagrange adalah salah satu formula untuk interpolasi berselang. Misalkan fungsi x, y, fungsi y(x) continue dan differentiable sampai turunan n+1 dalam interval buka a, b. Nah, diberikan n+1 titik x0, y0, x1, y1 hingga xn, yn dengan nilai x tidak perlu berjarak sama dengan yang lainnya dan akan dicari satu atau suatu polinom berderajat n untuk pemakaian praktis. Formula interpolasi Lagrange ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, untuk rumus umumnya yaitu seperti ini, di mana sigma n i sama dengan 0 Lix kali Fxi. Nah, di mana Lix ini yaitu seperti ini. Dalam menentukan Lx ini yaitu ini kan apa nama simbolnya. Nah, di sini kan ini sigma. Nah, sigma itu merupakan penjumlahan. Misalkan ini Lx1 kali Fx1 plus Li2 L2 kali F2. Nah, seterusnya plus ya kali F2 plus dan seterusnya. Nah, sementara pada simbol ini kita yaitu perkalian. Nah, dimana misalkan x min xj per x min x1 misalkan per xi min xj kali, nah di sininya tuh kali x min x sekian dan sekian. Nah, itu untuk simbol ini. Nah, pada interpolasi Lagrange ini juga memiliki beberapa pendekatan, yaitu ada satu, pendekatan kedua, ketiga dan seterusnya. Dimana kan di sini kita di sini terlihat bahwa pola-polanya yaitu kita hanya tinggal menambahkannya saja. Itu untuk yang Lagrange. Nah, untuk algoritmanya sendiri ini kurang lebihnya seperti ini dalam menentukan atau menyelesaikan interpolasi Lagrange. Nah, mungkin dari saya untuk menjelaskan mengenai garis besar dari interpolasi ini kurang lebihnya sekian. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa saya jelaskan, sehingga dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.